merusak negeri. Kau duduk di kursi emas, bagaikan kertas yang mengapung di lautan luas. Kau berselempang baju dinas, berkuasa di atas kertas dan tinta hitam. Kau rapat beralaskan karpet lembut, berwenang di atas meja hijau. Rakyat kau janjikan sembako, ternyata itu hanya koar-koar saja. Rakyat marah, kau hanya tertawa dan pura-pura lupa. Kami mahasiswa bukan maha bodoh. Kami mahasiswa membela keras rakyat yang tertindas. Kami mahasiswa bukan maha bodoh. Kami mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasi rakyat. Kau hanya diam dari gedung itu dan pura-pura lupa. Hati-hati jika rakyat sudah memberontak. Rakyat mengajakmu bersimpu berhadapan. Kau tolak dengan mentah ajakan itu, seolah kau yang paling teristimewa. Di dunia fana penuh kebohongan ini, kau rebut suara kami. Ketika pemilu raya diadakan serentak di negeri ini, kau meminta belas kasih untuk dipilih. Tapi kau tidak tahu arti berterima kasih. Lakon yang dimainkan untuk orang yang pintar memainkan. Tapi sayang, lakon itu sering disaksikan dan ketahuan ternyata itu hanya palsu. Sudah lumrah di telinga mendengar hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Seorang nenek mengambil singkong karena kelaparan
dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Sedangkan tikus berdasi diam-diam mengambil uang disembunyikan oleh media. Rakyat memiliki jutaan sumber daya alam. Kau tutup dengan uang, alat-alat berat kau turunkan, mengusung rumah mereka demi kepentingan perusahaan. Bukannya sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya mensejahterakan rakyat. Namun sebaliknya, membuat rakyat menjerit kesakitan, seolah mencari di mana sila kelima. Negeri ini sangat aneh. Hukum bisa dibeli bagi orang yang berduit, sedangkan kebenaran dibongkar, disembunyikan, dan ditutup rapat-rapat. Seolah sudah membumikan. Sedalam-dalamnya. Arfan Fauzan. Juang Muhammad Ridwan. Menulis adalah perjuangan tanganmu. Mengingat adalah perjuangan nalarmu. Melupa adalah perjuangan batinmu. Tanganmu, nalarmu, batinmu, kaulah kesatuannya. Kaulah purnama yang katanya tetap bersinar. Saya menggoreskan tinta hitam dalam kertas untuk ceritamu. Kalau negara punya arsipnya, kalau kita punya perjuangan, hingga selalu mengembara dalam ingatanmu, satu saja ku ucap, tetap sebut walau itu pahit. Realitanya adalah goresan yang sebenarnya untuk kamu. Saya, kita, dan aku. Itulah kemandiriannya. Merdeka. Tujuh 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Izinkan saya untuk sekedar bertanya, apa makna kemerdekaan yang sebenarnya?
Apakah hanya memakai seragam, lalu menghormati kain yang disebut dengan bendera? Apa makna kemerdekaan itu? Kami sudah muak, di mana merdeka hanya untuk mereka yang memiliki tahta. Kami sudah muak, kala kami dengan resah bertempur mencari nafkah. Tetapi malah dibuat panik oleh bunyi ambulans yang entah di dalamnya berisi manusia. Atau hanya omong kosong saja. Sadarkah engkau, Tuhan? Jangankan kami, tembok yang bisu sekalipun dibungkam saat menyalurkan aspirasinya. Apa ini? Apa ini? Apa ini hasil dari pendahulu kita yang melawan ribuan tank, serbuan peluru, bahkan tusukan dari bayonet, dari taring-taring penjajah? Sungguh miris. Kita dipaksa sakit di negara yang sebenarnya baik-baik saja. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Hanya kita saja yang terjajah. Lekuk kematian pendidikan. Muhammad Reza. Pagi buta. Lencana penjaga stasiun menyorot para penumpang. Laju kereta tak nampak kala itu. Kaki para pekerja lumpuh setengah puisi. Di simpang kiri jalan ada yang membaca koran, sementara anak-anak kecil sibuk dengan jualan masing-masing. Sedang angka-angka berhamburan di sudut kota. Bagai ruang kelas yang penuh kursi dan meja. Saya pernah mendengar setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan minimal 12 tahun. Dan akhirnya kalimat itu tak berarti apa-apa. Segala ketentuan dapat berubah. Setiap warga negara telah dibunuh kata abjad yang bersarang. Lihatlah dari separuh anak negeri yang berdiri menghadap matahari, yang dipaksa mencari nafkah oleh keadaan, yang dipaksa mundur oleh pendidikan. Apakah perlu Ki Hajar Dewantara dibangunkan dari peristirahatannya? Apakah harus bertahta berpisah sekolah? Oh, sungguh suram pendidikan negeriku.
menegadah menulis risalah hakikat pendidikan tumpah ruah untuk mereka yang bermodal. Sementara wanita tangguh kembali menggelar tikar, memapah nyawa untuk perut lapar. Di negeri para bedebah, kata-kata telah terperangkap, tak tahu berlayar ke buku mana. Sedang goresan pena selalu patah, sebab trotoar adalah halaman paling khusyuk mengais sisa tulisan. Lantas, kemanakah Tut Uri Handayani itu berpijak? Atau hanya sebagai simbol hari pendidikan? Kita semua bertanya tanpa nyanyian pendidikan dimahalkan. Fata Morgana, Aci Asaga, pagiku terjamah oleh ketidakpastian. Aku masih berdiri di sini, menunggu heningnya hati. Mencoba terus bergema, namun nurani menolak kenistaan. Di pelupuk mata hanyalah Fata Morgana yang memanggil dengan begitu parau. Sesekali aku bergeming, menoleh ke arah pandang hatimu. Namun ragaku masih terperangah oleh kehidupan gelap. Sungguh ini berat. Jiwaku merangkul dukaku dalam kegembiraan. Namun semuanya masih hening di hatiku. Di pelupuk matamu aku masih merangkai kata-kata yang sulit kumaknai. Namun biarkan puisiku memberikan sedikit makna dalam ragamu untuk menghiasi derai hidup yang begitu suram
tanpa makna. Di bawah sepatu Muhammad Dimas Al-Ghifari. Rumah malam yang damai permai, bulan dan bintang berlimpuk gelap. Sunyi sudah menidurkan anak serta istri. Di kejauhan gelap bisik-bisik kian jelas. Jejak terdengar pelan menuju dari arah tak terduga. Dobrak tembak, tak ada salam ataupun permisi. Gertakan makian yang kudapati, indra ditutup, tangan kaki dikunci, kepala ditodong, badanku digotong menuju truk berdebu itu. Malam semakin malam, malam memikirkan nasibku yang malam. Truk berhenti, pukulan, tendangan, caci maki dari penjuru arah tertuju ke badanku tanpa henti. Hujan melebur darah terperangkap di becek, di jejak sepatu serdadu. Tanah membekas, badan diseret menuju lubang, masih disambut pelor serdadu. Disesak nafas terakhir, di lubang yang terakhir, aku dan kawan-kawanku menjalani takdir. Tiga tahun Muhammad Ridwan. Sudah 3 tahun, sudah bertahun-tahun, sudahkah pulih? Tiga tahun adalah proses kebangkitan yang berenergi. 3 tahun adalah penantian. 3 tahun adalah perjuangan. 3 tahun adalah jawaban. Dan itu sebenarnya tiga tahun merintih, menangis dan pilu. Padahal cucuran itu telah kuat. Tapi lagi dan lagi itu hanya ilusi. Semoga lupa adalah menjadi ingat yang selalu melindungi. Sekalipun kita adalah kebimbangan yang berakar, tapi juang itu selalu terbakar. Berkisah dari goncangan, gemuruh dan teriakan kuat yang lantang, dan jalanan telah jadi huru-hara. Ini adalah nyata yang tersusun. Pesan-pesan syair telah menggariskan sebenarnya, tapi kita lalai dan abai. Tetaplah hidup
serta bertahan dalam transformasi kebangkitan